Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Alhamdulillah, semoga anak-anak soleh-solihah semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat istiqomah dalam belajar dan berdakwah dan juga menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, pagi hari ini Ustazah ingin menyampaikan kuantum tentang menyambut datangnya tahun baru Islam, yaitu tahun baru Hijriah, 1 Muharram 1443 Hijriah. Ya, kaum muslimin itu memiliki tahun barunya tersendiri, bukan perayaan tahun baru Masehi yang diperingati setiap pergantian tahun 31 Desember menuju tanggal 1 Januari, karena itu adalah peringatannya orang-orang non-muslim, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi. Sedangkan umat Islam itu punya tahun barunya tersendiri loh, yaitu tahun baru Hijriah. Ya, kalian pasti sudah tahu semua nih kisah tentang kenapa tahun baru kaum muslimin itu tahun baru Hijriah, ya. Di sini diambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah. Apa sih itu hijrah? Ya, hijrah itu berpindah, betul, ya. Hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau hijrah itu pindah dari satu keadaan menuju keadaan lain yang lebih baik. Ya, Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi kita tercinta itu melakukan hijrah, ya, berpindah dari mana? Dari Mekah ke Madinah, dari keadaan yang kurang baik, keadaan yang tidak baik dakwah Rasulullah di Mekah, berpindah ke Madinah untuk meraih kemenangan Islam agar keadaan dakwah kaum muslimin lebih baik lagi. Ya, alhamdulillah ya kita sekarang bisa merasakan Islam. Ya, salah satunya karena dakwah Rasulullah, ya. Bagaimana mungkin ya kita mendapatkan Islam kalau tidak adanya dakwah, ya. Nah, dalam momentum memperingati tahun baru Hijriah ini, ya, kita harus menjadikan momentum ini atau perayaan ini sebagai muhasabah bagi kita semua. Ya, Rasulullah itu melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah dengan sebuah perjuangan yang sangat besar. Bahkan Rasulullah harus mempertaruhkan nyawanya, ya, yang sebelumnya ketika Rasulullah mau pergi hijrah itu Rasulullah ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy karena orang-orang kafir Quraisy tidak suka dengan dakwah Islam. Mereka tidak mau menyembah Allah, mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau menjalankan syariat Islam yang Allah turunkan. Mereka tidak mau beribadah sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan, sesuai dengan wahyunya Allah, gitu ya. Nah, maka kalau kita sekarang mau hijrah nih, yuk kita hijrah dari keadaan yang kurang baik menuju keadaan yang tidak baik. Contohnya apa, Ustazah? Contohnya nih, anak-anak yang masih malas beribadah, yang masih malas murojaah, yang masih tidak taat sama ayah dan bunda, yang masih malas-malasan untuk ziyadah. Yuk kita hijrah. Ya, jangan sampai kita berada dalam keadaan yang malas terus. Karena malas itu adalah sifatnya setan. Ya, kita harus berpindah dari keadaan tersebut menuju keadaan yang lebih baik. Yaitu keadaan apa? Keadaan yang lebih taat kepada Allah. Yang masih sholat 5 waktunya bolong-bolong, atau yang sholat 5 waktunya tidak tepat waktu, ya, hijrah. Jangan sampai sholat 5 waktu yang wajib itu ada yang bolong-bolong, ya. Aku harus sholat 5 waktu yang wajib, yang Allah perintahkan tepat waktu. Ya, yang laki-laki boleh berjamaah di masjid.
Ya, yang perempuan boleh berjamaah di rumah. Ya, terus aku yang masih malas-malas murojaah, yang cuma sehari cuman berapa baris, yuk kita hijrah ya, murojaah lebih baik lagi. Semangat hijrah seperti Rasulullah. Ketika mau murojaah, aduh aku malas. Harus ingat Rasulullah itu hijrah berpindah dari keadaan yang kurang baik ya dalam dakwah menuju keadaan yang lebih baik dengan perjuangan yang sangat besar. Bahkan Rasulullah tadi ingin dibunuh. Bahkan Rasulullah sampai bersembunyi di Gua Sur 3 hari bersama Abu Bakar. Ya, nah makanya kita juga sekarang kalau mau hijrah nih, aku mau lebih taat lagi sama Allah. Nah, maka perjuangannya juga harus besar. Perjuangannya juga harus sungguh-sungguh seperti Rasulullah. Kan kita umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Rasulullah contohkan. Ya, yang masih suka marah-marah sama ayah bundanya, hijrah, la taghdab walakal jannah. Apalagi sama orang tua, ya. Kalau sama orang tua, nanti kita menjadi durhaka, ya. Jangan sampai itu terjadi. Makanya kita hijrah. Aku mau menjadi anak yang solih solihah, yang anak yang semakin berbakti kepada ayah dan bunda, kepada umi dan abi. Aku mau menjadi anak yang lebih rajin. Nah, berarti tuh sudah berniat mau hijrah dari satu keadaan menuju keadaan yang lebih baik lagi. Ya, Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena dakwah Rasulullah di Mekah itu mendapatkan banyak tantangan yang sangat besar. Rasulullah diboikot. Apa itu diboikot? Rasulullah itu ya tidak boleh berinteraksi dengan orang-orang Quraisy, ya nggak boleh jual beli, ya nggak boleh keluar gitu ya dari apa namanya Mekah gitu kan. Tapi di sananya Rasulullah dan kaum muslimin mendapatkan penindasan, ya di apa namanya kaum muslimin di sana disiksa secara fisik ya. Rasulullah tidak boleh berdakwah, Rasulullah dibilang orang gila gitu ya. Nah, maka Rasulullah ingin Islam itu semakin diterima, Islam itu mendapatkan kemenangan. Makanya Rasulullah hijrah, pindah ya menuju Madinah, di mana masyarakat Madinah itu siap menerima Islam. Mereka mau taat sama Allah, mereka mau menjadi manusia yang lebih baik lagi. Makanya mereka menerima kedatangannya Rasulullah. Ya, mereka disebut sebagai kaum Ansor, kaum penolong, ya. Sedangkan Rasulullah dengan para sahabat yang hijrah berpindah dari Mekah ke Madinah itu disebut sebagai kaum muhajirin, yaitu orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berpindah, ya. Makanya kita semua ya sekarang juga yuk berhijrah menuju keadaan yang lebih baik lagi, ya. Kita harus ingat kita ingin meraih takwa Allah, kita ingin meraih surganya Allah, maka surganya Allah itu harus didapat dengan perjuangan yang sangat luar biasa, dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, seperti Rasulullah ya. Rasulullah nggak setengah-setengah, aduh kayaknya ini perjalanan jauh banget, capek, oh aduh kayaknya ini dakwah susah banget. Kemudian Rasulullah menyerah. Tidak, Rasulullah tidak menyerah sekalipun Rasulullah harus mempertaruhkan nyawanya. Ya, jadi teman-teman, anak-anak solih-solihah semua, ketika hijrah menuju lebih baik lagi, jangan putus asa, jangan menyerah, harus sungguh-sungguh. Ingat seperti perjuangan hijrahnya Rasulullah. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Insya Allah Ustazah yakin nih anak-anak solih-solihah semua siap berhijrah dari keadaan yang kurang baik menuju keadaan yang lebih baik lagi. Ya, insya Allah kita bersama-sama ya melangkahkan kaki kita menuju ketaatan kepada Allah. Kita berhijrah untuk meraih taatnya Allah, untuk meraih takwanya kepada Allah, dan insya Allah Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Baik, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.